soal donasi, saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruh ini. Gimana? Hah? Untuk DS. Untuk DS. Besok kemungkinan jam 1 sih, habis makan siang. Cuman masih tunggu kabarnya lagi. Iya. Karena ini kan masih nunggu tim Kita koordinasi juga. Ibu Megawati. Selasa atau Senin? Selasa, sorry. Selasa. Kita ke Poldanya berarti Selasa, karena kita masih tunggu Ketua DPC Pradi Pekanbaru Ibu Megawati. Seperti itu. Sorry? Ya, kalau soal 25 pengacara itu memang secara waktu live itu ya. Berarti yang waktu live ya. Intinya sekarang saya mendukung penuh ya sebagai pengacaranya Kim Hot dan akan menyikat siapapun yang coba-coba mencemarkan nama baik klien kita, dan ini nggak main-main karena ini sudah sangat keterlaluan dan ini udah biadab lah kita katakan demikian ya. Oleh karena itu saya sampaikan ini murni, kalau ini murni pidana soal hutang piutang itu yang di blow up baru muncul sekarang, dan itu udah lama sekali. Oh, dan ternyata itu dia nih ya. Ternyata begitu gue telusurin, dia masih ada temenan sama dalangnya ini. Gue baru tahu dan itu buktinya semua ada nggak ada. Mbak Meta juga sebagai saksi. Mbak Meta juga tahu semuanya. Gitu. Semuanya ada ini ya, berhubungan semua ya. Iya, jadi ini semua udah nyambung nih semuanya nih. Udah circle setan, nyambung semua kan. Circle setan dikuasain oleh Dajjal. Makanya adalah tuh pocong, ada kuntilanak, seremnya kan. Aduh, haus ya lah. Haus. Emosi aku nanggepin Ya. ini. Jadi khusus Kim Hot ya, saya pertegaskan khusus Kim Hot hanya Mirwansyah SMH dan tim Hafian Zuldaesa. Gitu ya Kim ya. Hanya 2 orang ya, itu dari kantor MS Locom. Tapi kalau yang lain-lain hari Selasa kita koordinasikan sama Kita koordinasi dengan ya. Ketua DPC Pekanbaru. Tapi bukan soal jumlah pengacaranya, tapi ini soal hukum. Apabila memenuhi unsur pidananya, kita akan laporkan gitu loh. Gitu ya. Iya. Tapi Hakim dampak apa sih yang Hakim terima gitu sampai akhirnya ingin melaporkan buat laporan dari sini? Dampaknya ya, ini atas apa nih, atas yang video lama. Iya. Kalau video lama ya pasti kan, ya itu kan udah lama nih dampaknya. Gue pasti moral gue lah, malu gila loh. Itu udah video lama. Gue juga sekarang kalau gue jahat, gue bisa juga dong buka videonya dia, voice note-nya dia, gue buka. Tapi gue masih punya hati, biarin. Apalagi dia kan seorang janda ya, berarti kan artinya kita harus kasihi. Single parent kita harus kasihi, kita harus doakan yang terbaik. Kalau gue jahat juga berarti kelas gue sama dia, kelasku sama dengan dia, saya tidak ada bedanya dengan dia. Jadi biar hukum yang berbicara, karena negara kita negara hukum. Seperti itu. Jangan main-main sama hukum, bahaya. Tapi nyangka gak sih Kak, kayak kan awalnya tujuan Hakim speak up tuh buat kayak menyudahi drama ini semua gitu, tapi Tiba-tiba ada yang ini, nggak nyangka lah. Memang tujuan, jadi ibaratnya nih gue nih asap, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari setan dan dari Dajjal yang tidak bertanggung jawab atas diri almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Dibilanglah hamil duluan, sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin. Dibilanglah resepsi bunting berapa bulan sih, 5 bulan. Sedangkan nikah siri yang ngasih duit buat nikah siri bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi. Gue juga ngasih nikah siri 2 bulan, sebulan lebih mau ke 2 bulan, tiba-tiba telat 4 hari. USG itu kan ada, itu kan fitnah, tidak benar, bukan aib, kecuali itu benar adanya. Yang benar adanya aja orang udah meninggal nggak mungkin mau dibahas ini, tapi tiba-tiba dibahas. Kan menjatuhkan keluarga, katanya anak, katanya sayang. Kok begitu sih kelakuannya? Gua aja orang lain nggak ada hubungan darah nih, kita semua satu Indonesia nggak ada hubungan darah, tapi kita mati-matian loh belain almarhum dan almarhumah. Masa yang katanya keluarga mati-matian matiin orang yang udah mati? Otaknya di mana kan gitu. Jadilah gue keluar mencuat-cuat dengan bukti yang gue punya. Tadi gue nggak mau bahas juga, males gitu, kayak on the spotlight kayak gini. Ini not my kind of thing gitu, bukan gue. Dari dulu gue ikut sama artis, gue kemana sama artis terkenal, artis besar, gue tidak pernah nongol di TV karena not my thing. Tapi dengan keluarganya kan sebenarnya
ada dekat nggak sih pakai sama keluarga itu yang penuh dari dulu? Sama keluarga siapa sih? Keluarganya almarhum. Vanessa. Sama keluarga almarhum Vanessa saya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu kecuali sama bapaknya sekali ketemu, tidak tegur sapa karena cuman kayak waktu itu ada job FTV di Rawamangun, salah satu PH di Rawamangun itu kayak cuman saya tanya ke Anggit itu siapa? Itu dedinya Vanessa. Oh gitu. Dan itu dari kejauhan. Nggak pernah tegur sapa. Nggak, jangan deh, takutnya saya toksik juga. Serem. Seperti itu pemirsa, jelas ada lagi nggak? Pocong lontong nanti kalian tunggu ya. Kita siap-siap tunggu gebrakan. Dijelaskan juga kalau kita pengacaranya. Bang, ini Pengacara netizen di. Oh iya, tenang aja, Bang Mirwan ini juga pengacara netizen. Jadi Ya, kan yang kemarin juga kan sempat rame, ada netizen mau dituntut lah, komentar nggak enak lah dituntut. Kalau lu tidak merasa itu buat lu, ngapain lu repot-repot menuntut? Tenang netizen Indonesia, kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu hukum tapi sok tahu. Nah, kalian tahu kan harus DM siapa Bang Mirwan ya? Panas ya, Bang. Bang Mirwan nih, Iya. tanggapannya nih kan kemarin juga sempat viral juga tuh yang ucapan Sigala, nah ini Iya. Iya. dibahasakan lah sama Iya. keluarga. Iya. Gimana Bang? Iya. Secara hukum. Saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu Aduh. apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI kan. Sekalian aja tuh. Katanya Ke saya. KONI atau kemana. Kalau itu Udah mah gak usah pakai kemana-mana pengacara, Bang. gitu Itu mah loh. gak usah pakai pengacara. Itu mah Iya. gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya? Anjing gitu doang. Iya. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia. Ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Iya. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Galak punya boneka anjing. Terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Iya. Dan dia juga Galak suka nyanyi sama Fadli sama Puji. Nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Galak tuh sebenarnya ngomongnya singing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat Emosi video deh. yang utuh. Harus dilihat video yang fullnya utuh. seperti Video apa. Jangan fullnya harus dipotong-potong. utuh. Jangan dipotong-potong. Jadi salah penafsiran Karena ini. jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan Betul. kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Betul. Tapi mungkin melihatnya gimana sih dengan keluarga almarhum yang selalu kayaknya mencari kesalahan gitu, mencari kesalahan dari keluarganya almarhum gitu. Melihatnya gimana sih, agak miris kah atau seperti Ya apa? miris banget, gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang, gue sayang nih main cucu-cucu, gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati akhirnya alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara, ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Iya. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau Tapi ngebunuh. Emosi. kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak nanggapin soal donasi? Boleh. Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, Tanggal 12. akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan Kayaknya bukti. tanggal 12 kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi tinggal diluruskan saja, tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Bang, bener nggak kalau yang boleh minta donasi adalah orang yang nyumbang? Iya, memang harusnya seperti itu.
siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan. Ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat Gala. Ini Gala ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk Gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwan saya SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers. Resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruh ini. Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah, ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.